Doa ini seolah-olah kalau ada pemuka agama Mas Yahya ya, mau itu ustadz, kiai atau siapapun lah yang dianggap sesepuh juga, ketika berdoa dengan menggunakan bahasa Arab Mas Yahya, ya, dengan bahasa Arab bacaan yang ada di Al-Qur'an, seolah-olah itu adalah doa yang paling khusyuk, doa yang paling mujarab, doa yang paling pasti nanti akan mudah terkabul. Dan kita ini seolah-olah benar-benar mengeluh-elukan itu. Padahal kalau kita boleh belajar, nggak usah pinter-pinter mungkin ya, nggak usah pinter-pinter, kita belajar saja. Itu kan cuma bahasa toh Mas Yahya. Mas, kenapa kalau kita berdoa harus bertawasul, harus lewat Nabi Muhammad, harus tawasul menyebut nama sahabat ya, itu di Islam Mas ya. Kalau di Kristen mungkin hampir sama ya, harus lewat Yesus ya, kurang lebih untuk agar doa itu cepat sampai ya, kurang lebih ya. Nah, kalau menurut Mas Wahyu, apakah harus Mas berdoa itu melewati step-step yang demikian Mas, harus lewat perantara Mas? Sedangkan kita manusia, Nabi juga manusia Mas, kenapa harus begitu untuk berdoa? Ya, itu kan terserah yang meyakini saja Mas Yahya ya, terserah yang meyakini. Kalau saya secara pribadi ngapain ya, Tuhan nggak bikin aturan itu ya, Tuhan nggak pernah memerintah bahkan menyuruh kita berdoa itu loh, enggak. Mana buktinya? Enggak ada di kitab yang mana yang membuktikan bahwa Tuhan yang menciptakan kitab itu? Enggak ada juga Mas Yahya. Itulah sebabnya sebetulnya kita ini jujur saja, kita ini mungkin sudah terjajah itu tadi. Kita sudah terjajah sehingga kita tidak mau mempelajari kehidupan kita sendiri, ini tidak mau. Justru kita mempelajari hidupnya orang lain. Kita mempelajari hidup dari kisah-kisah, mempelajari hidupnya cerita. Kita tidak mau masuk ke dalam diri kita sendiri Mas Yahya tentang konsep bertuhan itu. Jadi banyak orang salah kaprah memang ya, beranggapan bahwa seolah-olah yaitu tadi loh, seolah-olah Tuhan itu milik suatu kaum, milik suatu golongan, Tuhan itu milik suatu agama. Bahkan tidak jarang berdoa harus melalui ini, harus lewat ini. Ngapain? Kita sebagai orang Nusantara, orang pribumi, orang Indonesia maksudnya ya, kebetulan sebagai orang Jawa, berdoa nggak usah aneh-aneh Mas ya. Cukup yakin saja di dalam dirinya. Yakin bahwa Tuhan ini ada di dalam hati kita sudah. Kalau kita sudah yakin, kita sudah iman, ya sudah Mas Yahya. Ngapain harus lewat si A, si B, semua sama. Apalagi sama-sama manusianya. Hebatnya di mana? Tidak ada. Kembali kepada keyakinan masing-masing saja kalau kita bicara tentang doa. Tidak sedikit juga ya. Kadang saya sendiri saja hidup bermasyarakat itu kadang juga ketawa Mas ya. Di mana doa ini, ya mohon maaf ya, di Indonesia saja mayoritas kan agamanya Muslim. Dan di lingkungan kita tinggal juga mayoritas Muslim. Doa ini seolah-olah kalau ada pemuka agama Mas Yahya ya, mau itu ustadz, kiai atau siapapun lah yang dianggap sesepuh juga, ketika berdoa dengan menggunakan bahasa Arab Mas Yahya ya, dengan bahasa Arab bacaan yang ada di Al-Qur'an, seolah-olah itu adalah doa yang paling khusyuk, doa yang paling mujarab, doa yang paling pasti nanti akan mudah terkabul. Dan kita ini seolah-olah benar-benar mengeluh-elukan itu. Padahal kalau kita boleh belajar, nggak usah pinter-pinter mungkin ya, nggak usah pinter-pinter, kita belajar saja. Itu kan cuma bahasa toh Mas Yahya. Kadang kita nggak ngerti juga arti yang dibaca itu apa Mas Yahya. Bahkan tidak jarang. Kita ini sebetulnya berdoanya minta apa, butuh apa, ya seolah-olah mintalah kepada Tuhan kita. Tapi bacaan doanya mungkin tetap saja. Antara saya butuh makan dengan saya butuh uang, dengan saya butuh pekerjaan. Bacaan doanya itu tetap. Jadi kadang kan lucu juga Mas Yahya. Iya benar ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu mengkotak-kotakkan, membeda-bedakan. Oh kalau pakai bahasa ini loh akan dikabulkan. Kalau kamu pakai bahasa ini tidak dikabulkan. Padahal saya meyakini bahwa yang namanya Tuhan adalah maha segala-galanya. Tuhan bukanlah milik sebuah agama. Tuhan bukanlah milik sebuah golongan, sebuah bangsa, sebuah kaum.
Artinya Tuhan adalah milik semua siapapun yang mau mengimani kepada Tuhan. Artinya ya kita berdoa bila perlu nggak usah pakai bahasa Mas Yahya. Katanya cukup di dalam hati saja Tuhan sudah maha mendengar. Tuhan sudah maha mengetahui. Baru dipikir tok katanya Tuhan sudah tahu. Harusnya itu dicari juga dong. Kok bisa tahu? Tuhannya ada di mana? Kan begitu Mas Yahya. Ya. Jadi berdoa tidak harus, ini buat saya secara pribadi. Dan itu sudah saya lakukan di dalam hidup saya. Tidak perlu kita menggunakan kata-kata yang indah, kata-kata yang bagus. Ya, tidak perlu kita menggunakan harus pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Pakai bahasa apapun. Bila perlu, mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang mungkin ada kekurangan, yang nggak bisa ngomong Mas Yahya. Ya, berdoa cukup apa yang ada di dalam hati kita. Sesuai dengan keyakinan iman kita. Pasti doa itu sampai kepada Tuhan kita. Karena sejatinya, Tuhan itu tidak ada di sana, tetapi Tuhan ada di dalam sini. Gitu Mas Yahya. Nah, kalau di Islam kan harus lewat Nabi ya Mas ya, Nabi Muhammad. Kalau di Kristen lewat Yesus. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, kalau di kepercayaan Jawa lewat siapa Mas? Ya, makanya tanpa mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara kita yang beragama apapun ya. Kembali lagi kan ini urusan keyakinan Mas Yahya. Kalau kita bicara urusan keyakinan, kalau memang meyakini, ya bisa juga terjadi itu Mas Yahya. Kan begitu toh Mas Yahya. Ya, bisa juga itu terjadi. Oh, harus lewat, yang Islam harus lewat Nabi Muhammad, yang Kristen harus lewat Yesus misalkan. Sejauh mereka betul-betul meyakini, itu saja belum tentu yakin beneran loh Mas Yahya. Belum tentu iman beneran. Buktinya apa? Oh, banyak juga yang Islam ini doanya nggak terkabul ya banyak. Loh, iya enggak? Iya. Yang Kristen juga demikian. Banyak doanya yang enggak terkabul Mas Yahya. Iya benar-benar. Sebetulnya kan gini loh, makanya ada banyak yang mungkin juga kurang tepat tentang konsep bertuhannya. Saya enggak mengatakan salah, saya sendiri juga belum tentu benar. Kan begitu toh? Kalau kita bicara keimanan, keyakinan, ya sudah memang itu kualitasnya, kemampuannya sesuai dengan individu masing-masing Mas Yahya. Saya dengan Mas Yahya misalkan sama-sama masuk ke musola. Kita sama-sama sholat. Kekhusyuan sholat kita itu sama-sama enggak tahu, betul enggak? Betul. Yang bisa mengukur itu siapa? Ya pribadi kita masing-masing, bener nggak? Benar. Nah tujuan sholat itu yang tahu ya siapa? Ya pribadi kita masing-masing, betul nggak? Kalau dikatakan Tuhan itu maha tahu, berarti Tuhan ada di mana? Nah itu yang harusnya dicari. Tuhan nggak ada di musola, Tuhan nggak ada di masjid, Tuhan nggak ada di gereja, Tuhan nggak ada di vihara. Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah termasuk juga tentang doa, gitu loh. Jadi doa itu, ya kalau untuk orang Jawa, ya nggak harus melalui siapa-siapa. Untuk yang paham loh ya, yang balik meneh, balik lagi, masuk di dalam pribadinya, nggak usah lewat siapa-siapa, masuk. Siapa sesungguhnya yang ada di dalam diriku ini? Siapa sesungguhnya yang ada di dalam hidupku? Nek basa Jawa nih, sapa sejatine sing ana nek jarone ingsun iki? Gitu loh Mas Yahya. Itu yang dicari harusnya. Tapi kan orang nggak mau, apalagi sudah kena dogma-dogma ini tadi. Lebih sibuk mempelajari apa yang ada di luar. Nggak pernah mau mempelajari apa yang ada di dalam dirinya. Sebetulnya sumber dari segala-galanya ada di diri kita, Mas Yahya. Mau minta ilmu apapun, semua ada di diri kita. Sumbernya ada di diri kita. Kalau kita paham itu, nggak butuh jimat, nggak butuh ilmu kebal, nggak butuh penglaris, nggak butuh ini itu. Semua ada di dalam diri kita. Sayangnya tidak mau mempelajari atau mungkin tidak paham tentang itu Mas Yahya.